Jadi di sini yang kita mau tanyakan itu mengenai SIM RS di rumah sakit ini, Kak. Kira-kira di sini sudah pakai SIM RS? Iya, sudah berjalan dari tahun 2019. Sudah Udah. pakai SIM RS sampai sekarang. Kalau boleh tahu Kak, sistem informasi manajemen rumah sakit di sini itu membantu dalam hal apa saja kalau boleh tahu? Kalau sistem manajemen informasi ke rumah sakit itu intinya membantu semua karena kan kita apalagi ini sudah mulai elektronik untuk karena jadi segala semua tindakan atau apa itu yang menyangkut dari registrasi pasien sampai dia pulang itu ada di situ. Jadi bisa untuk kita dapat laporannya dari sana. Kan di rumah sakit ini sudah pakai SIM-RS Kak. Terus sumber daya manusianya SDM-nya itu dilatih dulu atau? Kalau yang untuk itu tentu harus ada pelatihan toh, terutama itu dalam anunya itu SDM-nya itu yang paling penting itu IT sama RM, dia harus baku kerjasama. Karena kalau tidak berjalan juga itu dengan IT dan RM tidak nyambung, nggak akan juga bisa berjalan biarpun ada manajemen yang karena kan itu semua masuk di pasien itu semua RM yang Dalam proses pelatihannya apa saja kendalanya Kak? Kalau proses pelatihan sih untuk sementara, kalau saya kan baru juga di sini, baru masuk tahun kemarin tahun 2022, jadi baru 1 tahun di sini. Proses pelatihan sih saya nggak terlalu karena sewaktu saya PKL saya tahu di sistemnya, cuman memang kan setiap rumah sakit berbeda-beda, ada yang pakai SIM RS, ada juga nama aplikasinya yang lain tuh saya nggak tahu nih yang apa itu, karena berbeda juga seperti saya lihat juga di Gunawas berbeda juga aplikasinya. Cuman kita memang pakai di sini SIM RS kan. Kalau untuk pelatihan enggak kita saling sama IT-nya, intinya itu disaling komunikasi sama IT. Kalau selama penerapannya ini SIM RS ada kendalanya Kak? Kalau penerapan SIM RS selama yang saya tahu di sini itu intinya masing-masing di bagian unit itu beberapa SDM seperti karyawan yang lain yang menjalankan ini SIM RS masih kayak belum mengerti proses penginputannya toh, alurnya bagaimana, misalnya kayak alurnya kayak prosesnya ini outputnya nanti jadi apa begitu ya. Jadi belum ada pelatihan yang spesifik yang terkait SIM RS. Jadi itu nih. Kalau rekam medisnya Kak di sini bagaimana itu diterapkannya kayak Ke apanya? Itunya saja tentang rekam medisnya. Kalau rekam medis di sini kan sesuai keputusan kementerian itu tentang rekam medis kemarin. Kalau untuk rekam medis di rumah sakit itu diharapkan Desember 2023 ini semua rumah sakit harus wajib menggunakan rekam medis elektronik toh atau RFE. Jadi makanya itu di tahun kemarin Desember itu kita sudah uji coba. Jadi kita ada beberapa form yang sebelumnya memang kita fix manual, sekarang kita sudah bertahap ke elektronik. Jadi segala kayak penginputan dari swab yang CPPT, kita menginput tindakan apapun, kecuali memang yang masih kita pakai form itu sisa laporan operasi. Karena kan di situ ada jenis tindakan persetujuan informed consent. Jadi kita belum bisa pakai scan finger. Tapi kalau untuk sementara kita yang kayak form general consent atau itu kita pakai sistem scan foto. Lanjut pertanyaan lagi, bagaimana kira-kira tanggapannya kakak terkait Permenkes mengenai SIM RS ini? Apakah menyulitkan atau ada kendala? Kalau dari rumah sakit juga bagaimana? Kalau yang terkait Permenkes yang terbaru itu yang RME. Iya Kak, yang elektronik. Kalau untuk antara SIM RS dengan penerapan yang diharapkan itu bisa RME, rekam medis elektronik, menurut saya banyak kendala sih ya. Terutama kan apalagi yang SDM seharusnya yang menjalankan itu jurusan RM. Cuman tergantung mungkin ini rumah sakit swasta itu yang di sini yang kita tahu jumlah SDM untuk itu kurang sekali karena di sini hanya saya sendiri yang rekam medis. Iya, jadi kan sebenarnya itu makanya itu dalam rekam medis itu banyak bagiannya, banyak bidangnya. Karena itu jadi di sini kalau untuk kendala menjalankan itu menurut saya kurang jadi saya susah untuk mengontrol. Lagi kan tapi di sini untuk rawat jalan saya sudah full untuk rekam medis elektroniknya. Cuman memang untuk poli gigi yang masih susah toh, belum ada komunikasi sama dokter untuk supaya memudahkan dalam pengklaiman BPJS-nya. Terus untuk kendala mungkin karena kan yang menyulitkan itu kayak misalnya untuk perawatan sebelumnya.
kan tahun-tahun kemarin itu dokter masih menuliskan dalam Oh, iya. medis, masih menulis manual. Jadi untuk kalau tahun ini kita langsung menerapkan itu, jadi yang perawatan sebelumnya itu masih ada dalam Datanya masih dalam bentuk. dalam RM. Jadi yang saya terapkan kemarin itu uji cobanya kayak misalnya untuk pasien yang misalnya yang sudah pernah berkunjung tahun-tahun kemarin itu bisa kita lihat riwayatnya. Misalnya tahun kemarin ternyata kan kita penerapan RME itu di tahun 2022, ternyata dia pernah berkunjung tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita cekkan di situ untuk riwayatnya. Jadi dokter bisa melihat riwayat sebelumnya itu dari RM-nya yang sebelumnya yang masih tertulis. Tapi untuk sekarang kayak pasien baru kita langsung menginput. Jadi untuk melihat riwayat perawatannya itu dokter melihat ya di riwayat perawatan dalam SIM-RS. Itu gunanya, makanya dokter semua itu tenaga medis tidak bisa acuh masalah datanya pasien. Habis itu semua perawatannya begitu. Jadi untuk kendala yang masih banyak sekali, apalagi kan nggak bisa juga saya hanya kerja sendiri. Iya, Kak. Saya bingung, jadi saya hanya bisa jalankan yang bisa saya jalankan saja begitu. Tapi ya beruntung dari manajemen juga mendukung, cuman itu yang kekurangan kalau bisa untuk SDM dan pelatihannya juga, karena Iya, kan Kak. saat dari masuk rumah sakit juga saya biasa tanya dengan baku tukar komunikasi dengan teman juga dari rumah sakitnya, bahkan ada yang belum menerapkan karena juga mereka beda aplikasi juga mereka gunakan gitu. Kalau bagian komputernya mungkin apa lengkap kah, atau jaringannya mungkin ada kendala? Kalau masalah komputer itu kan sekarang memang kita sudah menyediakan di setiap poli masing-masing ada, cuman memang di setiap unit itu masih kendala karena kita kurang. Tapi itu dari pihak manajemen selagi masih berproses. Nanti kalau memang sudah fix dokter semua mau menginput, mungkin bisa ditambahkan untuk prasarananya toh. Tapi untuk sekarang masih setiap unit itu masih satu komputer. Jadi itu kalau untuk sarana yang masih kalau bisa nanti yang masih kurang lah. Karena nggak mungkin bisa satu karena dokter di sini banyak. Dan mungkin itu karena dokter bukan cuma di sini, dia punya pekerjaan. Dia sibuk jadi nggak bisa langsung ganti-gantian kan langsung menunggu dokter yang menunggu. Jadi di sini masih dibantu juga sama perawatnya sama bidannya. Gitu. Terkait jaringannya Pak untuk komputernya sendiri. Kalau jaringan kan di sini memang pakai server, ada servernya, cuman itu memang kendala. Kalau jaringan enggak terlalu cuma mungkin kalau mati lampu. Iya, sudah ada itu kendalanya. semua Jadi berhenti. makanya itu kita punya kayak backup memang toh dari IT, jadi masih bisa. Jadi sementara memang mati lampu masih bisa diproses, cuman ya enggak bisa sepenuhnya. Mungkin terkendala kan di sini juga ada bantuan genset disediakan gitu. Itu Mungkin ada lagi pertanyaan atau udah. Mungkin itu saja Kak pertanyaan yang bisa. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Bagaimana? Izin pamit dulu kalau gitu. Mungkin itu aja. Dari lagi? Ya, sudah. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.